wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para sahabat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan materi kita, kitab Al-Wasaya, ya, karangan Abi Abdullah Al-Harith Ibnu Asad Al-Muhasibi, Al-Mutawaffa sanata 2043 Hijriyah, tepat pada halaman 142 ya. Al-babu tsalitsu wal 'ashruna, berarti bab yang ke-23. Topiknya fi tashihis shaumi, tentang perbaikan puasa. Atau bisa juga kita katakan evaluasi dari ibadah puasa kita. Kita koreksi balik, kan gitu. Ibarat ujian, ya. Selesai ujian maka dikoreksi guru, ada evaluasi, bisa-bisa remedial dan sebagainya. Ikhwani, saudara-saudaraku, wa idza shama an-nasu minat ta'ami wasyarabi, kalau manusia biasa itu mayoritasnya mereka puasa hanya menahan makan dan minum, katanya. Ala faqu saumakum anil iftari alal haram, ketahuilah sebaiknya jaga kalianlah puasa kalian itu dari berbuka dengan yang haram. Nah, jadi ada orang, ya, ketika puasa hanya sekedar menjaga dirinya untuk tidak makan dan minum. Kata musannif, di samping itu buat kita yang ingin mengevaluasi, memperbaiki kualitas dan kuantitas puasa kita, maka kita harus menjaga puasa itu, terkhusus ketika berbuka harus benar-benar kita berbuka dengan hal-hal yang halal dan thayyibah, terhindar dari yang haram. Wa taharrazu minal athamil mutarrata bisiyam, dan jaga kalianlah puasa kalian itu dari perbuatan dosa, atham, ya, al-ithmu, yang dapat merusak, ya, al-mutarrah itu kan merusak, ya, darurat, artinya merusak kualitas bobot puasa itu. Fa innahu balaghana. Kenapa bisa seperti itu? Karena telah sampai sebuah riwayat kepada kita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaimu yad'u qaulaz zur. Orang yang berpuasa itu pasti ia meninggalkan sumpah palsu atau cakap-cakap kotor. Nah, gitu. Bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Orang yang mau operasi pun tak makan dan tak minumnya dia, kan. Ada 1 hari, ada 2 hari, ada 3 hari, dicek lagi darahnya, dicek lagi detak jantungnya, udah pas baru operasi dia. Ya. Apa bedanya sama kita? Wal kadzib, berdusta, berbohong, wal ghibah, fitnah, menggosip, ya. Wan namimah, itu adu domba. Wal jahal, jahal ini kan secara lughatan bodoh, berarti nggak peduli, tak open dia. Penting puasalah. Definisi puasa itu menahan lapar dari fajar sampai ghurub,
ghurubis syamsi, udah. Ya, berarti kan puasa awam dia kan. Wal khina berarti khianat. Wa yahfadhu wa yatahaffadhu berarti menjaga dan berusaha semaksimal mungkin untuk memelihara puasanya itu. Wa yaghuddul basar berarti menundukkan pandangan. Kalau dalam hadis itu kan janganlah iringkan pandangan pertamamu dengan pandangan yang kedua. Kalau tak tengok sekali masih dimaafkan, tak ditulis malaikat itu. Tanggung, yang tadi warna apa ya katanya kan? Oh, warna pink rupanya. Udah dicatat. Nah, begitu. Berarti sudah bolonglah kualitas pahala itu. Kalau sekali itu tertengok namanya kan, terlihat. Biasanya kalau yang itu masih dimaafkan. Kalau sudah ditengok yang kedua kali, berarti kan sudah hasrat di situ, keinginan. Faman lam yaf'al dzalik, orang-orang yang tidak mampu meninggalkan yang demikian, yang di atas tadi kan. Fa innallaha ta'ala yaqulu, maka Allah berfirman ya, dalam hadis kursi ya. Dan dalam Al-Qur'an enggak tercatat ini hadis kursi. La hajata bi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tak peduli ya ketika seseorang puasa itu tidak mampu meninggalkan poin-poin yang di atas tadi, maka tak ada gunanya ia meninggalkan makan dan minum tadi. Kalau masih tetap dia mengriba, berdusta, khianat, ya, matanya jelalatan ke sana kemari, tak berguna dia. Ya. Wa hadza fadlun ma bainar rajulain. Inilah keutamaan ya sebagai bahan percontohan yang dibuat oleh musannif di antara dua orang laki-laki. Pertama, ahaduhuma yar'a jawarihahu fi saumihi. Pertama, ada orang yang menjaga organ tubuh fisiknya ketika berpuasa. Wa yataharra ta'amahu iftarihi, dan ia betul-betul selektif ya, menyelidiki betul-betul, perhatiannya penuh ya, memilih makanan untuk berbukanya. Jelaskan di bawah itu ada bal la yakfi yataharra halal fi ta'ami iftarihi ya, bukan hanya sekedar berbuka dengan makanan yang halal. Wa inna ma yajibu taqallulu ay taqallula min at-ta'amil halal hatta ta'annasa an-nafs bil ju'i wa tatafajjara minha yanabi al-hikmah. Allah. Bukan hanya sekadar berbuka dengan makanan yang halal, akan tetapi berbukanya itu harus sedikit. Udah halal dan kualitasnya jangan banyak kali. Nah, gitu. Apalagi yang berminyak-minyak ya kan. Minat ta'amil halal ya, sedikit berbuka dengan makanan yang halal sehingga ta'annasan nafsu, sehingga nafsu itu dapat dikekang. Ya. Ya. Bil ju' dengan kelaparan, tujuannya apa itu? Wa tatafajjaru minha yanabi al-hikmah. Ketika dalam posisi lapar tadi, maka akan terpancarlah mata air hikmah. Nah, jadi kalau konyangnya kita susah itu biasanya. Fal ju' wahdahu huwa babul hikmah. Dengan lapar itulah satu-satunya akan jalan kita, media kita untuk membuka pintu hikmah itu. Makanya kalau bersuluk-suluk itu kan nggak makan daging orang itu, hanya sayur-sayuran nabati, tapi kan dengan durasi waktu yang ditentukan. Nah, itu diberlakukan karena memang sudah ada percobaan dan latihan-latihan tertentu. Wa tafaqqadu jami' ahwalihi. Dan ia selalu memeriksa seluruh hal ihwalnya. Selektif dia, peduli dia. Jadi tidak suka-sukanya saja, kalau aku lakukan begini kira-kira cocok enggak?
Kalau aku buat seperti ini kira-kira merusak amal puasaku enggak? Kalau kita kan beda. Kita lakukan dulu. Alah, silap katanya. Apa lagi? Udah selesai kan? Bahwa auzanu amalan, maka itulah amal yang paling baik, ya, mimman yada' fi saumihi ta'am, dari orang-orang yang hanya sekedar meninggalkan makan ketika puasa, wala yatawarra'u fi saumihi minal atham, namun ketika puasa ia tidak sanggup, ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Wa'asahu yafturu ala alwani syahawat, boleh saja, ya, ia berbuka, ya, dengan beraneka ragam, ya, beraneka ragam keinginan syahwatnya yang bercampur. Al-mumtajijata itu bercampur, ya, dengan suhati wat tabaati, ya, ketika berbuka mungkin saja ia memakan, meminum hal-hal yang bercampur dengan yang subhat. Wat tabaat, berarti tabaat ini kan berarti yang semisal dengan dia, yang seumpama dengan dia. Jadi kalau pelajaran nahwu kan ada tabi', gitu. Seperti ajma'in, ajma'un, tawabi'nya abta'in, abta'in, kan ada itu kan dalam matan jurmiyah. Jadi ada yang ikut ke situ. Atau kalau pelajaran lain mulhaq ke jamak muzakkar salim, berarti dia istilahnya kalau bahasa bebasnya gerombolan-gerombolannya lah. Kroco-kroco dari subhat itu, situlah dia masuknya. Fallahu a'lamu bihalihi wa hali saumihi. Pada hakikatnya Allah lebih mengetahui kondisinya, kondisi orang yang berpuasa dan kualitas puasanya itu. Jadi kalau kita sudah paham dan mengerti, Allah Maha mengetahui tentang diri kita, kualitas diri kita dan kualitas puasa kita, maka sebaiknya kita memperhatikan rambu-rambu dari puasa itu, sehingga kualitas puasa yang kita lakukan betul-betul terbaik di hadapan Allah. Wa balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dia. Telah sampai riwayat kepada kita bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya." Kalau kalian sedang salat, jadilah kalian seolah-olah seperti hanaya. Ini bisa diartikan kurva atau bisa diartikan seperti kayu yang agak condong ke depan. Berarti istilahnya kayak tugu atau apa disilahkannya. Berarti istilahnya konsisten, ya, jangan tengok kiri, jangan tengok kanan, lirik-lirik, gitu kan. Seperti kata Rasul itu orang yang mencuri dalam sholatnya, ya, patok ayam, gitu. Istilahnya fokus konsentrasi tentang rukun dan sunnah-sunnahnya. Berarti kalau kalian sholat, maka jadilah kalian seperti pohon atau seperti apalah kita bilang istilahnya ini, ya, kayu, atau dalam riwayat lainnya seperti tongkat katanya kan. Ya, jadi tidak mudah terombang-ambing. Wasumtum hatta takunu kal autar. Ketika kalian puasa, jadilah kalian seolah-olah seperti autar. Autar ini kan bisa witrun. Autar ini kan bisa diartikan ganjil, ya. Berarti autar ini bisa kita pahami seperti orang asing. Nah, istilahnya pemahaman kita, ya, jangan ikuti yang lain-lain, jangan ikuti kebiasaan orang. Gitu. Ma yaqbalu dzalika minkum illa biwara'i shadiq. Hal-hal itu tidak dapat kalian lakukan, ya, salat dengan khusyuk, puasa dengan kualitas terbaik,
kecuali dengan kewaraan yang benar. Artinya berarti wara itu kan tarkul maharim gitu kan, meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah dan yang syubhat-syubhat. Artinya kalau orang tadi berpuasa hanya sekadar meninggalkan makan dan minum saja, ya kalau kita istilahnya di samping meninggalkan makan dan minum, perhatian kita juga harus selektif ketika berbuka tadi. Jangan asal buka-buka aja, harus kita perhatikan sumber dan asal dari berbuka itu. Ala faraqibullah, ketahuilah bahwa selalulah merasa kalian muraqabah diawasi Allah, wa hafidhu ala hududiddin, dan jaga kalianlah rambu-rambu agama, bisidqil wara'i, dengan kewaraan yang sebenar-benarnya. Wafaqanallahu wa iyyakum likulli khairin bi rahmatihi. Semoga Allah mencurahkan kepada kita dan kalian semuanya ya segala pintu-pintu kebaikan, dan pintu-pintu kebaikan itu Allah anugerahkan dengan rahmatnya, bi rahmatih ya. Jadi kalau bukan rahmat Allah, tak dapat kita melakukan segala aktivitas pagi, siang dan sore. Nah, intinya ya, evaluasi dari puasa ini ya, kita harus selalu memperhatikan ya kualitas dan kuantitas puasa kita, jangan hanya sekadar puasa umum. Jadi bisa naik kelas menjadi puasa khusus, kata Imam Ghazali ya, atau khawasul khawas. Jadi naik dia ke jenjangnya. Jadi demikian ya materi kita di bab yang ke-23 ini. Semoga bermanfaat dan kita dapat memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah puasa kita. Yang baik dipertahankan, yang kurang baik diperbaiki. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.